Ini adalah sebuah kotak ajaib, tidak peduli apa yang Anda inginkan, kotak ini dapat membantu Anda dengan mudah mewujudkannya, tetapi pada saat yang bersamaan, kita akan membayar harga yang berat. Hari ini, ayah gadis itu yang sedang mengambil sampah tanpa sengaja mengambil kotak ajaib tersebut. Dia melihat kotak ajaib itu juga cukup cantik, jadi membawanya pulang untuk memberikannya kepada anak perempuannya sebagai hadiah ulang tahun. Karena kotak ajaib itu ditulis dalam bahasa Cina, gadis itu mengangkatnya untuk diamati setengah hari, tetapi hanya tahu kata, 7 keinginan. Jadi, dengan sikap yang agak ceroboh, gadis itu menginginkan agar teman perempuannya menjadi busuk. Hasilnya, keesokan paginya, teman perempuan itu benar-benar mulai membusuk mulai dari kaki hingga wajah, penuh dengan luka. Ketika gadis itu mendengar berita ini, dia terkejut, tetapi ketika dia pulang, dia mendapat berita buruk bahwa anjingnya yang sudah bersamanya selama 15 tahun tiba-tiba mati, itulah satu-satunya hadiah yang ditinggalkan oleh ibunya, membuat gadis itu sangat sedih. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa ini adalah harga yang harus dia bayar karena menginginkan sesuatu, dan bahwa hal-hal yang dia kehilangan akan lebih penting daripada satu persatu. Untuk mengatasi kesedihannya, dia mencoba menginginkan kedua dari kotak ajaib, berharap bahwa pujaan lamanya akan jatuh cinta padanya dengan gila. Dan memang, keesokan harinya, cowok itu mengambil inisiatif untuk mendekatinya, tidak hanya mengedipkan mata padanya tetapi juga meninggalkan pacarnya sendiri di sekolah, sementara paman kaya teman itu baru saja hendak mandi ketika tiba-tiba ia tergelincir dan menabrak kepala ke bak mandi dan meninggal di tempat. Saat mendengar berita ini setelah sekolah, dia tidak terlalu terkejut karena pamannya bahkan tidak meninggalkan 1 sen pun untuk mereka. Kembali ke kamarnya, gadis itu semakin merasa marah semakin dia melihat kotak ajaib yang ditempatkan di atas meja, hatinya dipenuhi oleh keserakahan. Jadi, dia membuat permintaan ketiga kepada kotak ajaib, berharap agar pamannya akan meninggalkan semua warisan untuknya. Tidak disangka, keesokan paginya ayahnya benar-benar menerima warisan itu lewat telepon, "Kamu tidak akan pernah percaya ini. Sepertinya kamu tidak dikecualikan dari wasiatnya." Gadis itu mendengar berita itu dengan senang dan sedih, lalu berpelukan dan berpamitan kepada tetangga. Dia segera pindah ke villa mewah bersama ayahnya dan segera memulai kehidupan puncaknya. Tidak hanya membeli mobil, tetapi juga berbelanja dengan gila, nilai 200.000 segera dibelanjakan, dan masih saja sendiri. Di sisi lain, tetangga itu sedang memasak daging dengan mesin penggiling daging tiba-tiba macet. Dia jarang mematikan saklar untuk menyelipkan tangan ke dalamnya kali ini. Kotak ajaib juga tiba-tiba terbuka secara otomatis dan memainkan musik aneh. Tetangga itu menyentuhnya setengah hari tetapi tidak menemukan penyebabnya. Jadi dia membungkuk untuk melihat mesin penggiling daging, tiba-tiba rambutnya terjepit di dalamnya. Dia berusaha keras, tetapi tidak berguna. Hanya dalam 3 detik usahanya, dia lemah dan tak berdaya, dan mesin itu perlahan-lahan tertutup lagi. Melihat kotak ajaib yang terbuka dan tertutup secara otomatis, gadis itu merasa heran. Keesokan harinya, dia mengambil gambar kotak ajaib dan pergi untuk bertanya kepada seorang mahasiswa Tionghoa tentang kata-kata apa yang sebenarnya tertulis di atas kotak itu. Namun, dia belajar di Amerika sejak kecil dan tidak terlalu mengenali karakter Tionghoa di kotak itu. Mereka kembali ke rumah untuk menemui sepupu dan adik kecilnya yang mengatakan bahwa kotak ajaib bisa menjanjikan untuk memberikan 7 keinginan tetapi ada aturannya, jika kotak ajaib hilang atau ditinggalkan di tengah perjalanan, semua keinginan akan dibatalkan. Garis paling penting dari kata-kata itu tidak dia kenali, jadi dia mengambil gambar dan mengirimkannya ke gurunya di Tiongkok agar mereka dapat pulang dan menunggu berita. Tidak disangka, ketika gadis itu pulang, dia bertemu ayahnya yang sedang mengambil sampah lagi, yang membuat gadis itu sangat marah. Dia tidak dapat mengerti mengapa ayahnya masih mengambil sampah ketika mereka sudah tinggal di villa besar. Agar tidak membiarkan ayahnya merendahkan dirinya lagi, dia membuat keinginan keempatnya kepada kotak ajaib, berharap agar ayahnya menjadi seorang pria sopan dengan perilaku baik dan tidak melakukan hal-hal yang akan merendahkan martabatnya. Hasilnya, malam itu ayahnya berubah menjadi seorang musisi dan memainkan oboe di rumah, dan posturnya yang tampan mempesona semua teman-temannya. Pada saat yang sama, kotak ajaib juga secara otomatis membuka musik. Sepupunya juga menerima email dari gurunya bahwa garis itu berarti untuk setiap keinginan, orang yang menginginkannya akan memiliki seseorang di sekitar yang akan mati, dan setelah 7 keinginan, orang yang menginginkannya sendiri juga akan mati. Setelah mengetahui berita itu, dia segera harus memberitahu gadis itu, tetapi ponselnya tidak ada sinyal dan sulit untuk menemukan sinyal keluar. Dan sebelum dia bisa membuat panggilan, pintu di belakangnya tiba-tiba tertutup, dan ponselnya jatuh dalam ketakutan. Terkejut oleh petir dan guntur, sepupunya ketakutan kembali ke rumah. Hasilnya tergelincir tiba-tiba dan langsung jatuh pada patung, mati setelah kotak ajaib juga perlahan-lahan tertutup lagi.
Pada hari berikutnya setelah mahasiswa internasional mengetahui situasi ini, ia segera datang menemui gadis itu. Gadis itu tidak pernah mengakui melakukan keinginan, lebih enggan untuk membuang kotak tersebut. Setelah semua, kotak ajaib memberinya keinginan hidup yang diinginkannya. Ketika melihat semua siswa selain cowok dewa takut padanya, hatinya sangat kehilangan dan penuh kekosongan. Dia kembali ke rumah dan lagi-lagi ke kotak ajaib untuk menginginkan yang kelima, berharap menjadi pusat perhatian di seluruh sekolah. Hasilnya, pada malam yang sama, siswa-siswa mengadakan pesta besar untuknya. Pada saat ini, dia tampak seperti seorang dewi. Gadis itu kemudian menceritakan kepada temannya tentang kotak ajaib, tetapi temannya tidak hanya tidak percaya, tapi juga naik dan menendang kotak ajaib. Hal ini membuatnya menjadi target kelima dari kotak ajaib. Ketika beberapa dari mereka datang untuk mengunjunginya, tiba-tiba semua temannya ingat bahwa dia meninggalkan barang-barangnya di lantai 26. Dia naik ke lift dan ketika dia hampir keluar dari lift, tiba-tiba mulai turun dengan cepat. Adik perempuan cowok dewa mati di depan matanya. Gadis itu akhirnya percaya bahwa apa yang dikatakan mahasiswa internasional itu benar. Dia bergegas untuk mencari mahasiswa internasional, ingin tahu lebih banyak tentang kotak ajaib. Mahasiswa internasional juga menemukan banyak informasi tentang kotak ajaib. Dia mengatakan bahwa sebelum gadis itu, kotak ajaib sudah melewati banyak tuannya. Meskipun mereka semua mendapatkan apa yang mereka inginkan, namun tanpa kecuali semuanya berakhir dengan kematian tragis. Mendengar konsekuensi yang begitu serius, mereka berniat untuk menghancurkan kotak ajaib. Mereka pertama-tama membakarnya dengan api dan kemudian memukulnya dengan palu besar, tetapi kotak ajaib seakan dilindungi oleh suatu sihir. Tidak peduli apa yang mereka gunakan, tidak ada yang dapat merusak kotak ajaib tersebut. Gadis itu hanya bisa mengunci kotak ajaib dalam lemari, tetapi dia tidak mengharapkan keesokan harinya kotak ajaib itu menghilang, dan pada saat yang sama, villa mereka telah diambil kembali oleh pemiliknya. Ayah dan anak, yang telah kehilangan segalanya, hanya bisa kembali ke rumah sederhana mereka sebelumnya. Mengenakan pakaian murah dan mengayuh sepeda ke sekolah, sementara ayahnya masih mengambil sampah dari tong sampah di luar sekolah seperti biasa. Pada hari itu, tiba-tiba dia melihat kotak ajaib di loker sahabat terbaiknya. Dia gelisah segera, dan sahabat baiknya membela diri, tapi tidak tahu bahwa sahabat baiknya melakukan semua ini untuk melindunginya. Namun, gadis itu tidak mendengarkan. Dia sudah terbiasa dengan hidup di sorotan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengambil kotak ajaib dan berlari pulang. Dia meletakkan kotak di atas meja dan tidak tahu apa yang ingin diinginkannya pertama kali. Dia berpikir bahwa ibunya adalah yang paling penting baginya, jadi dia membuat keinginan keenamnya pada kotak, berharap ibunya akan kembali padanya. Dan begitu dia mengucapkannya, ada ketukan di pintu, dan kemudian ibunya muncul di depannya, membawa adik perempuannya bersamanya. Lalu ayahnya membawa kue ulang tahun untuk merayakan hari ulang tahunnya. Melihat adegan hangat ini di depannya, gadis itu seperti kembali ke masa kecilnya. Pada hari itu, gadis itu pergi membersihkan loteng secara kebetulan menemukan bahwa di antara lukisan minyak ibunya ada gambar kotak ajaib. Dia sangat ketakutan sehingga melemparkan gambar itu langsung ke tanah. Ternyata ibunya adalah pemilik sebelumnya dari kotak ajaib tersebut. Meskipun dia membuang kotak ke dalam tong sampah, namun dia masih tidak bisa lolos dari kematian. Pada saat ini, gadis itu tiba-tiba mendengar musik dari kotak ajaib lagi. Dia berlari turun tangga untuk melihat kotak ajaib terbuka, kemudian melihat ayahnya sedang bekerja di luar jendela. Dia segera menyadari bahwa kali ini orang yang akan mati adalah ayahnya. Dengan tergesa-gesa, dia berlari ke bawah tangga, tetapi dia tetap tertinggal satu langkah. Melihat ayahnya jatuh di kolam darah, gadis itu akhirnya memikirkan cara untuk memutuskan kutukan itu. Dia berlari ke atas dan membuat keinginan sendiri di kotak ajaib untuk kembali ke hari ketika ayahnya mengambil kotak. Lalu, dengan suara wos, gadis itu terbangun dalam mimpi, melihat ke bawah dan melihat anjingnya berada di sisinya. Dia tahu bahwa keinginan keenamnya telah terwujud. Dia memanggil ayahnya yang hendak pergi ke puncak sampah dan kemudian meminta izin untuk mengambil 1 hari libur sekolah agar bisa mengikuti ayahnya mengambil sampah bersama-sama. Dia meraih ayahnya sebelum mereka pergi ke tempat sampah dan mulai mencari kotak ajaib, bersama dengan tas sekolahnya. Lalu, mereka mencari mahasiswa internasional untuk memberikan kotak ajaib kepadanya dan memohon agar dia menemukan tempat untuk mengubur kotak ajaib tersebut, tetapi harus tetap tertutup dan tidak boleh dibuka. Ketika dia berpikir bahwa semuanya sudah selesai, tiba-tiba akhirnya, dia tidak dapat menghindari takdir dari susunan dan mahasiswa internasional pada saat mengubur kotak ajaib juga gagal menahan rasa ingin tahu sebagai dorongan dan diam-diam membuka kotak tersebut.
Dari matanya, bisa terlihat bahwa dia telah menjadi pemilik berikutnya dari kotak ajaib. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Dukung kami agar kami bisa berkembang dan memberikan ulasan dari alur cerita film terbaik dan terlengkap setiap hari.